Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tema renungan saat ini adalah teguran adalah wujud kasih. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua di dunia ini tidak satu pun yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang gagal atau menderita di kemudian hari. Semuanya berharap anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dalam studi, karir, dan juga rumah tangga. Itulah sebabnya orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan mereka pun rela mengorbankan apa saja demi anak. Kasih, perhatian, perlindungan, dan terkadang juga teguran diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam kehidupan rohani, Tuhan pun bertindak demikian. Di satu sisi Tuhan senantiasa melimpahkan kasih, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan dan pertolongan kepada kita. Di sisi lain, Dia juga akan memberikan teguran atau hajaran kepada kita bila kita melakukan pelanggaran atau dosa di hadapannya. Tujuan teguran itu adalah agar kita menjadi jera dan tidak lagi mengulangi kesalahan, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Teguran Tuhan kepada kita terkadang dapat berupa masalah atau persoalan, sakit penyakit, krisis keuangan, masalah keluarga, dan sebagainya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita segera menyadari kesalahan dan kembali berbalik ke jalannya yang benar. Oleh karena itu, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Daud pernah melakukan pelanggaran besar di hadapan Tuhan. Ia berzinah dengan Batseba. Kemudian Tuhan memakai Nathan untuk menegur Daud. Akhirnya Daud pun menyesal dan bertobat. Nathan pun berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistai Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kunci utama ketika kita menerima teguran dari Tuhan adalah bertobat. Pengakuan diri bahwa kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan itu sangat penting. Dan itu adalah kunci untuk mengalami pemulihan dan berkat dari Tuhan. Jadi bila kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah. Ini artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 7.
Mari kita segera menyadari kesalahan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Jika kita mendapatkan teguran dari Tuhan agar hidup kita segera dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu. Kini kami menyadari bahwa sebagai seorang anak, kami harus senantiasa taat dan setia kepadamu. Engkau tidak menghendaki kami jauh dan lari dari jalan-Mu. Maka terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak kami sukai terjadi dalam hidup kami. Yang kami percaya itu adalah teguran-Mu untuk kami agar kami tidak salah di dalam melangkah. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang terkena musibah, bencana alam, penderitaan, kiranya Tuhan memberikan ketabahan dan pengharapan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan. Kiranya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya apa yang kami kerjakan hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.